Senja merayap pelan di atas perbukitan Desa Manjur, sebuah desa kecil di Jawa yang nyaris terlupakan oleh kemajuan zaman. Jalanan masih berbatu, dan angin sore membawa harum tanah basah dan aroma dupa yang dibakar di sudut-sudut rumah tua. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah panggung kayu yang tampak kokoh meski dimakan usia. Di dalamnya, duduk seorang pria tua bersarung batik dan berkemeja lengan panjang lusuh. Wajahnya dipenuhi garis-garis usia, matanya tajam namun redup oleh kenangan masa lalu. Namanya Pak Dirga, dulunya seorang dukun terkenal di Jawa Tengah. Dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tapi karena kemampuannya menyentuh dua dunia, dunia nyata dan dunia gaib. Namun sejak kematian istrinya, ia bersumpah untuk meninggalkan semua itu. Ia hidup sederhana, mengajar mengaji anak-anak desa dan merawat tanaman obat di belakang rumah. Satu-satunya yang membuatnya tetap hidup adalah Raka, anak sematawayangnya yang kini bekerja di Kamboja sebagai staf administrasi di sebuah rumah sakit swasta. Raka adalah segalanya bagi Dirga, buah dari cinta sejatinya, dan penebus segala dosa masa lalu. Sore itu, Pak Dirga menatap layar ponsel kecil jadulnya. Sebuah pesan dari Raka masuk. "Pak, doakan ya bulan depan Raka pulang. Ada hal penting yang mau Raka ceritakan langsung." Senyum tipis muncul di wajah keriputnya. Ia belum tahu apa maksud hal penting itu, tapi ia merasa hangat di dada. Harapan mulai tumbuh lagi setelah bertahun-tahun hidup dalam kesunyian dan penyesalan. Di luar, suara adzan maghrib berkumandang pelan dari surau. Pak Dirga berdiri, melipat sajadah, lalu menatap foto tua yang digantung di dinding. Foto dirinya, Raka, dan almarhum istrinya, Bu Dirga, tersenyum bahagia. "Bu, anak kita mau pulang," gumamnya pelan. "Semoga semua baik-baik saja." Namun malam itu, mimpi yang lama tak datang kembali hadir. Pak Dirga berdiri di tengah ladang gelap. Dari kejauhan, ia melihat seorang pemuda berlari tanpa arah, dikejar bayangan hitam bertangan banyak. Di ujung mimpi itu, pemuda itu menoleh. Wajahnya Raka, dan di dadanya ada luka menganga, seperti tubuh yang diambil sesuatu darinya. Pak Dirga terbangun dengan peluh dingin. Napasnya memburu. Entah mengapa, malam itu angin desa tak lagi terasa damai. Malam di Desa Manjur terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus lirih, menggetarkan dedaunan dan pintu kayu yang tak tertutup rapat. Di langit, bulan separuh tertutup awan tipis, memancarkan cahaya pucat ke tanah yang seolah menyimpan banyak rahasia. Pak Dirga duduk di teras rumah, menatap kosong ke arah kebun belakang. Matanya belum juga terpejam sejak mimpi aneh semalam. Mimpi yang membekas terlalu dalam. Wajah Raka penuh luka dan ketakutan, dan bayangan hitam yang mengejarnya bukan makhluk biasa. Itu bukan mimpi biasa. Itu tanda. Pagi harinya, ia menyalakan dupa dan duduk di ruang semedi kecil di belakang rumah, tempat yang dulu sering ia gunakan untuk membaca arah atau meminta petunjuk leluhur. Sudah lama ia tak melakukan ini. Tapi kali ini, hatinya gelisah. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu meletakkan telapak tangannya di atas kendi berisi air dan bunga 7 rupa. Beberapa menit berlalu, angin berdesir pelan, lalu tiba-tiba dupa padam dengan sendirinya. Air dalam kendi bergolak tanpa sebab. Suara lirih terdengar dari arah tembok. "Dirga, darah anakmu menetes di tanah asing. Orang-orang berwajah dua sedang mempermainkan takdirnya." Pak Dirga membuka mata. Punggungnya dingin oleh keringat. Suara itu, suara Bu Dirga, istrinya yang sudah meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Di saat bersamaan, ponselnya berdering. Nomor luar negeri. Dengan tangan bergetar, ia menjawab. "Halo? Ini Ayah Raka." "Iya, ada apa?" "Kami dari kedutaan, maaf Pak. Anak Bapak ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah klinik tak resmi di Phnom Penh. Kami sedang memproses evakuasi medis. Mohon Bapak tenang." Dunia Pak Dirga seolah runtuh. Napasnya tercekat. Ginjalnya diambil. "Pak, Raka jadi korban sindikat perdagangan organ." Telepon pun terputus. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun,
Darah dukun tua itu mendidih. Pak Dirga berdiri. Ia menatap ke dalam cermin tua di ruang semedi. Cermin itu retak perlahan. Di dalam pantulannya, ia melihat bayangannya sendiri, namun dengan sorot mata lama. Mata seorang dukun pembalas. Kalian kira aku sudah mati? Kalian ambil darah dagingku di tanah asing. Baik, kalau hukum manusia tak bisa menyentuh kalian, biar langit yang turun tangan. Langit di atas desa Manjur mendung kelabu. Hujan belum turun, tapi udara sudah menggigilkan tulang. Di dalam rumah kayu tua itu, Pak Dirga kembali berdiri di ruang semedi, ruang yang selama 20 tahun tak pernah dia jamah dengan kekuatan penuh. Di hadapannya, tergelar sebuah kain kafan tua, berisi pusaka-pusaka kecil, keris pendek, batu akik hitam legam, dan potongan rambut yang dulu ia simpan sebagai pengikat ikatan batin dengan arwah penjaga. Di ujung ruangan, tergantung lonceng kuningan kecil yang berkarat. Tangannya gemetar saat menyentuh keris itu. Maafkan aku, Bu. Raka butuh aku sekarang. Dengan suara parau, Pak Dirga mulai merapal mantra. Lidahnya melantunkan bahasa kuno Jawa Kawi yang bahkan sebagian besar orang sekarang tak paham artinya. Asap dupa kembali mengepul. Kali ini bercampur darah ayam hitam yang baru saja dikorbankan. Dari celah-celah dinding, suara gemuruh kecil terdengar. Seolah seluruh rumah itu tahu, ia kembali. Tiba-tiba lonceng tua di sudut ruangan bergerincing sendiri. Padahal tak ada angin yang masuk. Cermin semedi di depannya berembun dan retak. Lalu samar-samar muncul wajah seseorang di dalamnya. Dirga, kau memanggilku kembali. Suara itu berat, bukan dari dunia ini. Aku minta bantuanmu. Jawab Pak Dirga. Anakku disakiti. Aku minta utang nyawa dibayar lunas. Bayangan itu tertawa kecil, lalu menghilang. Tapi sesudahnya, lantai kayu di depan Pak Dirga terbakar perlahan membentuk simbol kuno. Mereka yang mengambil tanpa izin akan diambil kembali. Malam itu juga, Pak Dirga menulis nama-nama. Nama orang-orang yang terlibat dalam kejahatan terhadap Raka. Beberapa ia dapat dari kontak Raka, sebagian dari penglihatan samar dalam ritualnya. Nama-nama itu akan dikirim bukan lewat surat, tapi lewat angin kutukan. Salah satu nama di kertas itu, Sopheptit, Direktur Klinik Sinar Asia, Phnom Penh. Lalu ia menambahkan satu nama terakhir, yang tak pernah ia duga. Yuda, sahabat Raka, rekan kerja yang selama ini dipercaya. Kalian akan merasakan apa yang kalian lakukan pada anakku. 3 hari telah berlalu sejak Pak Dirga membuka jalur gaib yang telah ia kunci 2 dekade lalu. Selama 3 malam berturut-turut, ia menggelar ritual pemanggilan arwah pembalas, Sukma Lodra, sosok kuno dari tanah kelahiran nenek moyangnya yang dikenal sebagai penagih utang darah. Ia sudah mengirimkan nama-nama dan kini ia hanya perlu menunggu. Sementara itu, jauh di Phnom Penh, Kamboja, dalam gedung klinik tak resmi bernama Sinar Asia, seorang pria parubaya bernama Sopheptit, yang selama ini mengatur transaksi gelap penjualan organ, tengah berdiri di depan cermin toilet lantai 2. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan bibirnya terus bergetar. Aku tidak tidur 3 hari. Suara itu terus memanggil, katanya lirih. Ia melihat ke dalam cermin. Tapi yang tampak di dalam bukan dirinya. Bayangan itu tersenyum. Mata hitam penuh luka. Mulutnya robek hingga ke pipi. Brak! Lampu toilet mendadak padam. Suara tawa kecil menggema dari dalam kloset. Anakmu, di mana sekarang? Kau ambil ginjal orang. Aku ambil jantungmu. Tepat pukul 2.44 dini hari, para staf klinik menemukan tubuh Sophep tergeletak di lantai. Matanya terbelalak, mulutnya menganga, lidahnya menjulur. Tidak ada luka fisik. Tapi jantungnya berhenti seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat. Di tangannya, tertulis dengan darah, utang dibayar. Berita kematian Sophep menyebar cepat di kalangan jaringan gelap. Beberapa rekan bisnisnya panik. Salah satunya adalah Yuda, teman kerja Raka yang tinggal di Jakarta. Malam itu juga, Yuda menerima paket misterius di apartemennya. Tanpa nama pengirim.
Kotaknya kecil dan dibungkus daun pisang kering. Dengan ragu ia buka. Isinya, potongan kuku jari dan sejumput rambut yang sangat dikenalnya. Rambut Raka. Ia menjerit. Tapi belum sempat ia buang bungkusan itu, lampu kamar padam. Di jendela, sesosok bayangan hitam berdiri mematung, dengan tatapan tajam menembus relung jiwa. Yuda, utangmu juga belum dibayar. Sementara itu, di rumah sakit Phnom Penh, Raka mulai menggeliat dari koma. Nafasnya terengah. Matanya berkedip pelan. Perawat di sana bergegas memanggil dokter. Pak Raka, Anda sadar? Aku, di mana? Anda sudah aman, Pak. Anda selamat dari operasi ilegal. Tapi ginjal Anda sudah tak lengkap. Raka menatap langit-langit. Air matanya menetes perlahan. Tapi saat ia menutup mata lagi, dalam pikirannya muncul sosok ayahnya. Pak Dirga, berdiri di tengah kobaran api. Sorot matanya menyala penuh murka. Raka duduk terpaku di ranjang rumah sakit. Selang infus masih menancap di lengannya. Sekujur tubuhnya lemah, tapi pikirannya berputar cepat. Ia tak bisa mengingat banyak hal. Yang ia tahu hanyalah satu, dia dijebak. Suster memberitahu bahwa seorang pria Indonesia bernama Yuda, rekan kerjanya, telah mengurus administrasi perawatan sejak ia ditemukan di gang belakang klinik tanpa identitas dan dengan luka bekas operasi. Yuda? Gumam Raka pelan. Bukankah dia yang terakhir kali meneleponku sebelum aku pingsan? Sementara itu, di Jakarta, Yuda tidak bisa tidur. Bayangan makhluk yang menatap dari jendela 2 malam lalu masih membekas. Ia mencium bau anyir darah di dalam mimpinya, mendengar lolongan aneh di balik tembok, dan setiap pagi, seekor burung gagak selalu muncul di balkon apartemennya. Ia mulai ketakutan. Tapi bukan karena penyesalan, melainkan karena merasa ada yang mengintainya. Yuda membuka laptopnya. Ia mengakses folder rahasia berisi data pasien yang telah dijual. Kenapa Raka bisa hidup? Harusnya dia nggak selamat. Di sudut layar, muncul ikon email masuk. Surat keluar subjek. Kau belum selesai, Yuda. Tanpa pengirim. Tanpa isi. Hanya satu attachment. Klip kertas foto Pak Dirga sedang menatap api ritual. Yuda membeku. Dari mana? Orang itu tahu aku. Kembali ke rumah sakit. Seorang pria misterius berpakaian biasa mendekati perawat. Ia menyerahkan dokumen sambil menunjukkan lencana palsu. Saya keluarga dari korban. Raka, izinkan saya membawa dia pulang ke Indonesia untuk pengobatan lanjutan. Perawat curiga. Namun pria itu punya dokumen lengkap. Ia berbisik ke temannya. Orang ini ada di daftar pantauan Interpol, bukan? Tak lama kemudian, rumah sakit dikepung oleh 2 mobil polisi lokal. Pria misterius itu kabur melalui tangga darurat. Tapi ia meninggalkan sesuatu di ruang Raka. Kalung liontin kayu berdarah. Saat ditemukan, liontin itu masih hangat, dan denyutnya seperti jantung yang berdetak. Sementara itu, di Indonesia, Pak Dirga sedang mempersiapkan perjalanan. Ia tahu, putranya masih hidup. Tapi ia juga tahu, musuhnya bukan hanya manusia biasa. Ada kekuatan gelap yang ikut campur. Pasar gelap organ itu ternyata melibatkan pawang-pawang ilmu hitam dari berbagai negara, termasuk Thailand dan Laos. Kalau mereka pakai jin pelindung, aku akan panggil jin pemangsa. Pak Dirga kembali ke ruang semedi. Kali ini membakar wayang kulit milik leluhur dan meneteskan darahnya sendiri ke dalam kendi hitam. Di dalam asap ritualnya, muncul siluet wanita tua dengan suara berdesis. Jika kau ingin menembus batas negara, Dirga, maka bukan hanya jiwa mereka yang akan hancur, tapi milikmu juga. Pagi mulai merekah di Phnom Penh, tapi suasana rumah sakit tempat Raka dirawat justru semakin mencekam. Sejak malam kejadian itu, ketika seorang pria misterius menyusup dan meninggalkan kalung liontin aneh, banyak perawat mengeluh mendengar suara bisikan di lorong icu, suara dalam bahasa yang tak mereka kenali. Kadang seperti bahasa Indonesia, tapi berat, kasar, kayak bahasa dari zaman kerajaan, ujar seorang perawat ketakutan. Sementara itu,
Raka mulai mengalami halusinasi aneh. Setiap malam, ia bermimpi berjalan di lorong panjang berlumur darah. Dindingnya terbuat dari tulang manusia, dan di ujung lorong itu, ia melihat sosok ayahnya, Pak Dirga, sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Tapi suara yang keluar dari mulut ayahnya bukan milik manusia. Darahmu belum lunas, anakku, tapi mereka akan membayar semua. Raka terbangun dengan teriakan. Dadanya sesak. Ia merasakan bekas luka operasi di tubuhnya seperti membara. Dan anehnya, setiap kali ia mimpi, bekas luka itu berdarah sedikit. Di Jakarta, Yuda memutuskan kabur ke Thailand untuk menyelamatkan dirinya. Ia membawa flash disk berisi daftar nama korban perdagangan organ internasional, termasuk dokter, perantara, hingga pihak rumah sakit bayangan. Namun, sesampainya di Bandara Don Mueang, Bangkok, ia tak sadar bahwa seseorang telah menempeli dirinya dengan sugihan jarak jauh. Sebuah praktik santet lintas negara yang dilakukan oleh dukun Siam Hitam, sekutu dari Pak Dirga yang telah bangkitkan perjanjian lama. Malam itu di hotel murah tempat Yuda menginap, ia mendadak menggeliat kesakitan di lantai kamar mandi. Ia muntah darah. Saat ia mencoba menatap cermin, bayangannya tak muncul. Kemudian, di dinding muncul satu tulisan dalam darah. 1 telah dibayar. 8 belum. Yuda teriak histeris. Lalu membakar flash disk karena pikir itu penyebab semua ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia menjadi korban kedua dari daftar yang dikirim oleh Pak Dirga. Kembali ke Indonesia. Pak Dirga akhirnya menemui seseorang yang tak ia datangi selama lebih dari 17 tahun. Seorang perempuan tua bernama Bu Juwita, mantan dukun wanita paling kuat di daerah pesisir Banyuwangi, kini hidup menyendiri karena melarikan diri dari dosa masa lalu. Dirga, kau benar-benar membuka pintu yang tak boleh dibuka. Gumam Bu Juwita sambil menaburkan kembang 7 rupa ke dalam kendi. Kutukan dari tanah itu tidak seperti santet biasa. Itu adalah hukum darah. Jika salah satu dari mereka tak bersalah, maka kutukan akan berbalik ke keluargamu sendiri. Pak Dirga diam. Tapi ia sudah tahu risikonya. Aku tak peduli. Biar nyawaku jadi jaminannya. Yang penting anakku kembali utuh. Dan mereka, semua yang ikut menjual ginjalnya, harus mati. Bu Juwita menatap Dirga dalam-dalam. Baik. Tapi mulai malam ini, kau harus rela dirimu tak lagi sepenuhnya manusia. Waktu menunjukkan pukul 2.33 dini hari di Phnom Penh. Suara alarm rumah sakit berbunyi keras. Namun tidak karena keadaan darurat medis, melainkan karena seseorang telah masuk ke ruang pasien Raka dan mencuri berkas medisnya. Petugas keamanan mendapati hanya satu jejak. Sidik jari yang terbakar seperti bekas tangan tanpa kulit. Lebih aneh lagi, CCTV menunjukkan rekaman kosong. Bukan gelap, bukan rusak, tapi benar-benar kosong, seolah waktu di ruangan itu tidak pernah ada. Raka, yang mulai membaik, duduk termenung. Ia tak bisa menjelaskan kenapa setiap malam tubuhnya menggigil, dan suara ayahnya terdengar jelas dari balik mimpinya. Nak, jangan takut. Kutukan ini hanya menyasar orang yang layak dihukum. Namun di lubuk hatinya, Raka tak ingin semua orang mati. Ia masih percaya hukum bisa ditegakkan tanpa darah. Tapi ia belum tahu, permainan sudah jauh melampaui batas hukum manusia. Sementara itu, di Indonesia, Pak Dirga menjalani tahapan awal ritual. Bu Juwita memandikannya dengan air bercampur abu tulang, kemudian mengubur tubuhnya setengah ke dalam tanah pekarangan belakang rumah yang sunyi. Mulai malam ini, kau takkan lagi bermimpi seperti manusia. Kau akan bermimpi seperti pemburu. Dan darahmu akan memanggil darah mereka. Malam itu, Pak Dirga memasuki trans pertamanya. Ia berdiri di hutan lebat yang dipenuhi kepala manusia tergantung di pohon. Dari kejauhan, ia melihat 8 bayangan. Satu persatu, wajah mereka mulai terlihat. Dokter bayangan di Phnom Penh. Perantara lokal bernama Kurniawan. Sopir ambulans yang menyamar. Direktur rumah sakit ilegal. Yuda, sang rekan kerja. Gadis perekrut korban. Agen visa palsu. Dan seseorang yang tak ia kenal. Keesokan paginya, di Jakarta,
Kurniawan mendapati apartemennya terbakar dari dalam. Tidak ada yang selamat. Tetangga bersaksi, terdengar suara perempuan menangis semalaman dari balik kamar, disusul jeritan pria yang didorong ke dalam api. Polisi mencatat satu kejanggalan. Tulang jari korban mencengkeram lantai keras, dan terukir kata, "Ampuni." Raka di rumah sakit mendadak mimisan. Darahnya jatuh ke lantai, dan membentuk angka 3. Ia ketakutan. Apa? Ini semacam hitungan mundur. Tak lama kemudian, seorang wanita paruhbaya dari KBRI datang menjenguk. Namanya Bu Anissa, dan ia mengaku sebagai perwakilan dari Indonesia yang ditugaskan menangani kasus human trafficking. Namun, Bu Anissa menyimpan rahasia. Di balik tas tangannya, ada catatan lusuh penuh nama dan foto korban yang hilang. Dan di bagian bawah kertas, tertulis nama Dirga, pelaku penghancur rantai. Di sampingnya, tertulis lagi, bahaya level merah bisa buka gerbang dunia lain. Raka menatap Bu Anissa dengan curiga. "Ibu dari mana tahu nama ayah saya?" Bu Anissa menatapnya tenang. "Karena aku dulu bagian dari mereka. Raka, aku juga selamat dari perdagangan organ. Dan ayahmu menyelamatkanku 20 tahun lalu. Tapi kalau dia meneruskan ritual itu, bukan hanya pelaku yang akan mati. Kamboja bisa jatuh dalam bencana supranatural internasional." Raka menatap Bu Anissa penuh tanda tanya. "Kau bilang ayahku pernah menyelamatkanmu? Lalu kenapa dia malah jadi dalang di balik semua ini sekarang?" Bu Anissa menarik napas panjang. "Dulu, Pak Dirga bukan seperti sekarang. Dia adalah pejuang yang membela korban perdagangan organ, termasuk aku. Tapi sesuatu mengubahnya. Dendamnya menguasai hati dan jiwanya." Sementara itu, di Phnom Penh, suasana semakin mencekam. Sebuah organisasi misterius mulai mengawasi gerak-gerik Pak Dirga dan keluarganya. Organisasi itu dipimpin oleh seorang pria bernama Chow Phan, yang dikenal sebagai ahli ilmu hitam dan pengendali makhluk gaib di wilayah Asia Tenggara. Chow Phan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Bu Anissa, karena dia dianggap sebagai ancaman besar yang bisa membongkar jaringan perdagangan organ dan ritual santet lintas negara. Di Jakarta, Yuda yang selamat dari santet jarak jauh, mulai merasakan gejala aneh. Tangan kirinya berubah dingin dan membiru, seolah-olah ada energi gelap yang mengalir ke dalam tubuhnya. Yuda berusaha menghubungi Pak Dirga melalui telepon, tapi panggilannya selalu terputus. Pak Dirga sendiri mulai mengalami perubahan aneh setelah ritual Bu Juwita. Setiap malam, ia merasakan keberadaan makhluk halus yang selalu mengintai dan membisikkan ancaman, memperingatkan agar tidak melanjutkan balas dendamnya. Namun, tekadnya tetap kuat. "Anakku harus kembali. Mereka yang menjual organ itu harus merasakan balasannya," katanya dalam hati. Di sisi lain, Raka mulai mencari tahu lebih dalam tentang misteri liontin yang ditemukan di kamar rumah sakitnya. Liontin itu ternyata adalah pusaka kuno dari kerajaan Khmer yang konon dapat membuka portal antara dunia manusia dan dunia gaib. Raka menyadari bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sementara malam semakin larut, Bu Anissa diam-diam menerima pesan rahasia. Pesan itu berasal dari seseorang yang mengaku tahu cara menghentikan kutukan darah Pak Dirga, namun dengan harga yang sangat mahal. Raka memandang layar ponselnya yang menampilkan pesan misterius itu. Isi pesannya singkat namun penuh teka-teki. "Jika kau ingin menyelamatkan ayahmu dan menghentikan kutukan ini, temui aku di bawah pohon beringin tua di tepi sungai Mekong, tepat tengah malam. Tapi ingat, keputusan yang kau buat nanti akan mengubah hidupmu selamanya." Meski penuh rasa takut, Raka tahu ia tak bisa menolak. Ia butuh jawaban, dan mungkin harapan. Sementara itu, Bu Anissa berusaha menghubungi seorang dukun sakti di Kamboja yang dikenal punya ilmu tinggi untuk melawan santet. Namanya Master Srey, wanita tua yang pernah menolongnya dulu. Namun kontak ke Master Srey sulit didapatkan, dan waktu terus berjalan. Di Jakarta, Yuda makin lemah. Tiba-tiba ia mendapat mimpi aneh. Seorang pria bertopeng hitam memberinya peringatan. "Jangan coba-coba menggagalkan takdir.
Darah sudah tertulis, dan pembalasan sedang berjalan. Yuda bangun dengan napas tersengal. Tangannya yang membiru mulai mengeluarkan cairan hitam seperti tinta. Pak Dirga, dalam kesendirian malam, duduk termenung. Ia menatap foto keluarganya dan berbisik. Ini bukan hanya tentang aku atau Raka. Ini tentang keadilan yang harus ditegakkan, walau dengan cara apapun. Di Phnom Penh, di bawah pohon beringin tua seperti yang tertulis di pesan, Raka bertemu sosok berjubah putih dengan wajah tersembunyi. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai orang ketiga, perantara antara dunia manusia dan dunia gaib. Anak muda, kau punya dua pilihan. Membiarkan ayahmu melanjutkan ritual dan menelan korban lebih banyak. Atau mengambil risiko besar dengan mengikuti jalan yang kupilihkan untukmu. Raka menggenggam erat liontinnya dan bertanya, apa jalan itu? Orang ketiga menjawab, kau harus masuk ke dunia gaib, menghadapi semua dosa dan ketakutan yang membelenggumu, dan membawa pulang ayahmu, atau mengakhiri segalanya. Malam itu, Raka berdiri di bawah pohon beringin tua, dikelilingi kabut tipis yang perlahan menyelimuti. Orang ketiga mengulurkan tangan, memperlihatkan sebuah portal berpendar samar. Ini adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib, katanya pelan. Kau harus melangkah masuk jika ingin menyelamatkan ayahmu. Tapi ingat, perjalanan ini bukan tanpa risiko. Raka menghela napas dalam-dalam. Dilema memenuhi pikirannya, antara rasa takut dan harapan. Tapi, aku harus mencoba. Kalau tidak, ayahku akan terus tenggelam dalam kegelapan. Ujarnya mantap. Orang ketiga mengangguk dan membimbingnya melewati gerbang itu. Begitu melewati portal, dunia di sekitarnya berubah drastis. Langit yang gelap berganti dengan rona merah darah. Pohon-pohon berduri dan tanahnya seperti berdenyut. Suara bisikan dan jeritan samar terdengar dari kejauhan. Di sisi lain dunia nyata, Pak Dirga mulai merasakan gangguan hebat. Energi ritual yang mulai memudar membuat makhluk gaib yang selama ini mengawalnya gelisah dan marah. Bu Juwita, yang sejak awal membantu ritual, merasa ada sesuatu yang salah. Kita harus segera menyelesaikan ini, sebelum semuanya terlambat, katanya sambil menyiapkan ramuan terakhir. Dalam dunia gaib, Raka bertemu sosok-sosok dari masa lalu ayahnya, korban-korban perdagangan organ yang menunggu keadilan. Mereka memberi Raka petunjuk dan kekuatan, namun juga peringatan. Jangan terlalu cepat percaya. Ada yang ingin kau hancurkan, tapi juga yang ingin kau selamatkan. Raka harus menghadapi ujian pertamanya, melawan bayangan gelap yang menghisap harapan. Dengan berbekal liontin pusaka dan keberanian, Raka berjuang melawan kegelapan dalam dirinya sendiri. Raka berdiri di tengah hutan merah darah yang sunyi, namun udara penuh dengan bisikan yang menusuk jiwa. Di hadapannya muncul sosok bayangan hitam, wujud yang bergetar dan berubah-ubah seperti kabut. Bayangan itu mengaum, suara penuh amarah dan dendam. Kau membawa harapan, tapi juga kebohongan. Kenapa harus menyelamatkan manusia yang telah menyakiti banyak jiwa? Raka menggenggam erat liontinnya. Ini bukan tentang membela atau membalas dendam. Ini tentang kebenaran dan keadilan. Bayangan itu menyerang dengan kekuatan gelap, mencoba menghisap energi Raka. Namun dengan tekad dan pusaka liontin, Raka mampu memancarkan cahaya yang menolak kegelapan. Dalam pertarungan sengit, bayangan itu berbisik lirih. Kau harus tahu, ayahmu bukan hanya korban, tapi juga pelaku yang membusukkan dunia kita. Raka terguncang, tapi ia tak boleh menyerah. Aku akan mencari kebenaran itu sendiri. Sementara itu, di dunia nyata, Bu Anissa dan Master Srey akhirnya bertemu dan mempersiapkan ritual pelindung untuk membantu Raka dan menghentikan santet. Master Srey menatap Bu Anissa dengan mata penuh ketegasan. Ini bukan hanya soal ilmu hitam. Ini soal hati dan niat. Kita harus kuat. Di Phnom Penh, Chow Phan semakin gelisah. Ia tahu Raka mulai menembus dunia yang tak bisa ia kuasai sepenuhnya. Chow Phan memerintahkan anak buahnya untuk mencari cara menghentikan Raka, bahkan jika harus menggunakan kekuatan terlarang. Di sisi lain, Yuda yang semakin melemah mencoba menghubungi Raka dengan sisa tenaga. Raka, hati-hati,
Mereka tidak hanya manusia. Raka terengah-engah setelah pertarungan sengit melawan bayangan gelap. Namun, di balik sisa-sisa kegelapan yang mulai memudar, muncullah sosok seorang pria tua berwajah penuh luka, sosok yang sangat dikenalnya. Itu, ayahku, bisik Raka penuh haru dan kebingungan. Pria itu mengangguk pelan. Aku memang Pak Dirga, tapi bukan seperti yang kau kira. Aku telah terjerumus dalam kesalahan besar. Dan kini kutukan itu mengikatku dalam dunia gelap ini. Pak Dirga menceritakan kisah kelamnya kepada Raka. Bagaimana ia dulu berjuang melawan perdagangan organ, tapi terjebak dalam permainan kekuatan gelap yang membuatnya berubah menjadi pembalasan yang menghancurkan banyak nyawa. Ia menyesal, tapi kutukan yang melekat membuatnya sulit melepaskan diri. Sementara itu, di dunia nyata, Bu Anissa dan Master Srey melakukan ritual pelindung yang mengirimkan energi positif ke dunia gaib. Energi itu membantu meringankan penderitaan Pak Dirga, tapi juga memanggil perhatian Cao Pan. Cao Pan semakin marah dan menggunakan ilmu hitam terlarang untuk memanggil makhluk kegelapan yang lebih besar. Ia berniat menutup gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib selamanya, dengan mengorbankan siapa saja yang menghalangi. Di dunia gaib, Raka berdiri di samping ayahnya, menatap ke depan dengan tekad. Kita harus keluar dari sini, dan mengakhiri semua ini. Demi keluarga kita, dan semua yang menjadi korban. Raka dan Pak Dirga berdiri berdampingan di dunia gaib, bersiap menghadapi makhluk kegelapan yang mulai muncul dari bayang-bayang. Suara gemuruh dan raungan menggetarkan tanah merah di bawah kaki mereka. Orang ketiga muncul kembali, berkata dengan suara tegas. Kini saatnya menghadapi Cao Pan dan anak buahnya. Jika gerbang ini tertutup, kau tak akan bisa kembali, Raka. Dengan liontin pusaka yang memancarkan cahaya kuat, Raka melangkah maju. Pak Dirga menguatkan diri, memanggil energi yang tersisa dari ritual Bu Anissa dan Master Srey. Di dunia nyata, Bu Anissa dan Master Srey memantau ritualnya dengan hikmat. Kita harus bertahan lebih lama, ujar Master Srey. Energi mereka yang bersatu adalah satu-satunya harapan. Di dunia gaib, Cao Pan muncul, wujudnya mengerikan dan penuh aura gelap. Raka, kau takkan pernah menang. Dunia ini milikku sekarang. Pertempuran sengit pun terjadi, antara cahaya dan kegelapan, harapan dan kehancuran. Raka berjuang mati-matian, menghindari serangan-serangan mematikan dari makhluk kegelapan. Pak Dirga, meski lemah, memberikan bantuan dengan kekuatan spiritualnya. Dalam satu momen, Raka hampir terjerat bayangan hitam yang melilit tubuhnya, tapi keberanian dan cinta untuk keluarganya memberinya kekuatan untuk melawan dan membebaskan diri. Raka dan Cao Pan bertarung sengit di dunia gaib yang semakin kacau. Setiap serangan dari Cao Pan membawa gelombang kegelapan yang mengancam menenggelamkan Raka. Pak Dirga berusaha membantu, tapi tubuhnya semakin melemah, seolah kutukan itu semakin kuat mencengkeramnya. Di dunia nyata, Bu Anissa dan Master Srey terus memusatkan energi dalam ritual pelindung. Waktu kita hampir habis, kata Bu Anissa dengan wajah tegang. Cao Pan melancarkan serangan pamungkas, mencoba menghapus keberadaan Raka dari dunia gaib. Namun, di saat genting itu, Raka mengaktifkan liontin pusaka yang memancarkan cahaya putih menyilaukan. Cahaya itu menyatukan kekuatan Raka dan Pak Dirga. Dengan suara penuh harapan, Pak Dirga berkata, "Aku rela mengorbankan diriku agar kau bisa bebas." Dengan pengorbanan ayahnya, Pak Dirga melepaskan diri dari kutukan dan menahan Cao Pan dalam cengkeraman cahaya itu. Raka berhasil menembus gerbang menuju dunia nyata. Sesampainya di dunia nyata, Raka merasa kehilangan dan sedih, tapi juga lega karena ayahnya telah bebas dari penderitaan. Raka terjatuh ke dunia nyata. Napasnya tersengal. Ia menatap ke arah langit yang mulai cerah. Namun hatinya penuh luka karena pengorbanan ayahnya. Bu Anissa dan Master Srey segera menyambutnya, membantu menguatkan tubuh dan jiwa Raka. "Kau telah melakukan yang terbaik," kata Bu Anissa lembut. Di sisi lain, kekuatan kegelapan yang dulu dikuasai Cao Pan mulai memudar. Anak buahnya yang tersisa mundur dan dunia perlahan kembali normal. Namun, Raka sadar bahwa meskipun ayahnya telah bebas,
Luka masa lalu dan trauma yang dialaminya masih membekas. Ia harus membantu keluarganya bangkit dari tragedi itu. Dengan tekad kuat, Raka berjanji akan melanjutkan perjuangan ayahnya untuk melindungi orang-orang yang tak berdaya dari kejahatan. Cerita Raka dan Pak Dirga berakhir dengan penuh haru, namun membuka jalan baru bagi kebaikan dan harapan. Setelah pertempuran yang menguras tenaga dan jiwa, Raka pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Kehilangan ayahnya meninggalkan ruang kosong yang dalam di hati. Bu Anissa menyambutnya dengan pelukan hangat, memberi kekuatan meski air mata tak dapat disembunyikan. Raka mulai membersihkan rumah, mengenang masa-masa bersama ayahnya yang dulu penuh tawa dan kasih sayang. Ia sadar, hidup harus terus berjalan. Dengan bantuan Bu Anissa dan Master Srey, Raka mulai menjalani kehidupan baru, bertekad membangun kembali keluarga yang hancur. Di desa, masyarakat mulai kembali tenang setelah teror santet dan kejahatan gaib mereda. Namun, masih ada bisikan-bisikan tentang kegelapan yang belum benar-benar hilang. Raka berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap waspada dan menjaga orang-orang yang dicintainya. Suasana desa mulai tenang, tapi Raka mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Malam-malamnya sering terganggu oleh mimpi buruk tentang sosok gelap yang pernah dihadapi. Suatu malam, saat Raka sedang membersihkan pusaka ayahnya, ia menemukan sebuah pesan rahasia tersembunyi. Pesan itu berisi peringatan bahwa ancaman belum benar-benar berakhir. Bu Anissa memperingatkan, kekuatan gelap itu belum pergi sepenuhnya. Ada yang masih berusaha kembali. Raka merasa berat hati tapi tak mau menyerah. Ia mulai menyusun rencana untuk melindungi keluarganya dan desa dari bahaya yang mungkin muncul. Di balik bayang-bayang, musuh lama yang dulu terluka kini mulai bangkit dengan kekuatan baru. Cao Pan mungkin telah kalah, tapi pengikutnya tidak hilang begitu saja. Raka sadar, perjuangannya masih jauh dari selesai. Ia harus menghadapi bayangan lama dan memastikan keselamatan semua orang. Raka sadar betul bahwa ancaman baru tidak bisa dianggap remeh. Ia mulai menghubungi orang-orang yang pernah membantu ayahnya, termasuk Bu Anissa dan Master Srey, untuk bersiap menghadapi kegelapan yang kembali mengintai. Mereka bersama-sama menguatkan ritual pelindung di desa dan memperkuat pusaka keluarga yang penuh energi spiritual. Setiap malam, mereka berlatih memanggil kekuatan dan menjaga kewaspadaan. Di sisi lain, bayangan gelap itu semakin kuat, mengumpulkan pengikut dan menyebar teror ke desa-desa sekitar. Desa mulai merasakan kengerian yang dulu pernah terjadi. Raka juga mulai membuka komunikasi dengan penduduk desa, mengajak mereka bersatu dan saling menjaga. Kita tidak boleh takut, kita harus melawan bersama, tegasnya. Waktu semakin sempit. Raka dan timnya bersiap untuk menghadapi pertempuran terakhir yang menentukan nasib desa dan keluarganya. Malam itu, suasana desa dipenuhi ketegangan. Raka dan seluruh warga bersiap menghadap kegelapan yang akan datang. Bu Anissa dan Master Srey memimpin ritual pelindung, mengelilingi desa dengan lingkaran cahaya suci. Setiap orang memegang doa dan harapan agar malam ini berlalu dengan selamat. Di ujung desa, bayangan hitam mulai muncul, diikuti oleh teriakan dan suara menyeramkan yang membelah keheningan malam. Raka berdiri tegap, memegang pusaka ayahnya, siap menghadapi apapun yang datang. Pertempuran antara cahaya dan kegelapan berlangsung sengit. Suara ledakan energi dan teriakan memenuhi udara. Warga desa berjuang bersama Raka. Meski ketakutan, mereka tidak mundur. Dalam titik kritis, Raka memanggil semua kekuatan yang dimilikinya dan mengarahkan energi pusaka ke pusat kegelapan. Sekilas, cahaya putih menyilaukan membelah kegelapan, mengusir bayangan jahat. Setelah pertempuran sengit malam itu, desa mulai kembali tenang. Cahaya perlahan menggantikan kegelapan yang selama ini mengancam. Raka berdiri di tengah desa. Tubuhnya lelah tapi hati penuh harapan. Ia tahu, kemenangan ini bukan akhir, tapi awal dari perlindungan yang harus terus dijaga. Bu Anissa dan Master Srey membantu menenangkan warga, mengajarkan cara menjaga diri dari gangguan gaib. Raka pun mulai membangun kembali kepercayaan masyarakat yang sempat terkoyak. Namun, di balik damainya suasana, ada perasaan was-was yang menyelinap di hati Raka. Ia tahu,
Kedamaian ini rapuh dan ancaman bisa datang kapan saja. Raka berjanji akan terus menjaga pusaka dan ilmu yang diwariskan ayahnya, demi keselamatan keluarga dan desa. Raka mulai mempelajari ilmu baru dari catatan ayahnya yang tersisa. Ia menyadari bahwa untuk melindungi desa dan keluarganya, ia harus lebih kuat dan bijaksana. Dengan bimbingan Bu Anissa dan Master Srey, Raka berlatih keras, memadukan ilmu pusaka dengan kekuatan spiritual yang lebih dalam. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, kekuatan yang tidak hanya untuk bertarung, tapi juga menyembuhkan dan melindungi. Warga desa mulai melihat perubahan pada Raka, dan mereka kembali percaya bahwa ada harapan di tengah kegelapan. Namun, latihan ini membawa tantangan baru, konflik batin dan ujian kesabaran yang membuat Raka hampir menyerah. Tapi, dengan tekad yang kuat, Raka terus maju, menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Raka merasa beban di pundaknya semakin berat. Ilmu yang dipelajarinya membuka pintu kekuatan baru, tapi juga membawa konsekuensi besar. Suatu malam, Bu Anissa memperingatkan, setiap kekuatan besar datang dengan harga yang harus kau bayar. Raka sadar bahwa untuk benar-benar melindungi desa, ia harus membuat pengorbanan besar, mungkin yang paling berat dalam hidupnya. Dengan hati penuh tekad, Raka mulai menjalani ritual yang menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Raka harus berhadapan dengan ketakutannya sendiri dan menerima nasib yang mungkin tak bisa ia hindari. Di saat yang sama, desa mulai merasakan perubahan positif. Energi gelap yang dulu mengancam mulai menjauh, memberi ruang bagi kehidupan yang lebih damai. Namun, pengorbanan Raka belum selesai. Ia harus siap menghadapi ujian terakhir yang akan menentukan segalanya. Raka menjalani ritual terakhir dengan penuh keberanian. Malam itu, langit desa seakan bersaksi atas perjuangannya. Di puncak pengorbanan, Raka merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, bukan hanya untuk melindungi, tapi juga untuk menyembuhkan luka lama. Bayangan gelap yang selama ini mengancam desa akhirnya terkalahkan oleh cahaya yang dipancarkan Raka. Suasana berubah, udara menjadi lebih ringan, dan harapan tumbuh kembali di hati semua orang. Warga desa berkumpul, mengucapkan terima kasih kepada Raka dan semua yang berjuang bersama. Kedamaian yang lama hilang kini benar-benar kembali. Raka menatap ke langit malam dengan penuh rasa syukur dan tekad. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tapi kini ia siap menghadapi apapun dengan kekuatan dan hati yang lebih kuat. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam kegelapan sekalipun, selalu ada cahaya harapan. Dengan keberanian, pengorbanan, dan persatuan, kita bisa mengatasi segala ancaman dan membangun masa depan yang lebih baik.